Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Aku Akuntan. Baik, di minggu lalu kita telah selesai dengan setting awal, memasukkan semua data pelanggan, pemasok, aset, dan lain sebagainya sampai kita menghasilkan neraca per 31 Desember 2022. Baik, ini kali ini kita akan membahas transaksi di bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini, bagian gudang melakukan permintaan pembelian barang kepada bagian purchasing. Jadi, seharusnya dari bagian gudang itu sudah mengantisipasi kebutuhan bahan atau barang kita yang sesuai standar. Jadi ini ada permintaan pembelian karena stok yang ada di gudang sudah menipis gitu ya. Jadi ini intern dari perusahaan sendiri, bukan antar perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi hanya intern bagian gudang dengan bagian pembelian. Di sini sebetulnya sudah ada petunjuk soal yang akan mempermudah kalian dalam pengerjaan. Baik, sekarang kita klik persediaan, kemudian permintaan barang. Nah, pengisian tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 1 2023 tentang permintaan beli barang. Kemudian kita cari spray minimalis. Oke, spray minimalisnya sudah ada. Kuantitasnya yang kita isi 20 set. Jika sudah, silakan klik lanjut, maka tampilannya akan berubah. Jika sudah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian kita masukkan spray yang kedua. Tanggalnya masih tetap sama. Spray batik 180. Oke, ada 20 set. Kita klik lanjut. Kemudian barang yang ketiga yaitu bed cover minimalis. Oke, ini belinya 10 set. Baik, tampilannya seperti ini. Ini kita bisa cek satu persatu seperti ini ya. Info lainnya. Oke. Kalau sudah kita bisa klik simpan. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 6. Ya ini ada pembelian. Jadi permintaan pembelian dari bagian gudang ke pemasok. Jadi ini transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi CV Laris ke Raja Spray dan PT Empuk Sekali. Jadi ada dua transaksi di sini sama-sama tanggal 6. Di sini sudah ada petunjuk, yakni kita klik pembelian, kemudian kita klik pesanan pembelian. Kita cari nama pemasoknya, Raja Spray. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 6 bulan 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ambil dari permintaan.
Nah, di sini ada faktur atau catatan yang dibuat atas permintaan tanggal 3. Ini kita klik. Nah, yang diminta adalah 3 item barang, namun untuk Raja Spray kita hanya melakukan pembelian 2 macam, yaitu spray minimalis dan spray batik. Jadi untuk bed covernya centangnya kita hilangkan, kemudian kita klik lanjut. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya, setelah data produknya telah masuk, sekarang kita isi keterangan. Jadi alamat kirimnya adalah alamat kirim perusahaan kita. Jadi kalau perusahaan kita itu alamatnya di Menteng. Nah, keperluannya ini keterangannya permintaan pembelian. Oke, kemudian kita sesuaikan barang ini dapat diterima pada tanggal 12 Januari. Berarti ini harus kita rubah 12 Januari 2003. Pengirimannya oke, tidak ada keterangan. Jika sudah, ini tidak ada data. Jika sudah, ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama untuk PT Empuk Sekali. Tanggalnya kita rubah tanggal 6. Kita ambil dari permintaan bed cover 10 set. Nah, ini dikirim di tempat yang sama. Alamatnya tadi adalah Menteng. Dikirimnya tanggal 13 Januari. Oke, infonya seperti ini. Kemudian karena di sini ada harga, ini harga bisa kita masukkan. Harga satuannya adalah 200.000. Diklik lanjut, kemudian kita simpan. Bagaimana kita ingin mengecek pekerjaan kita sebelumnya, bisa diklik di yang warna hijau ini. Nah, untuk yang Raja Spray tadi kita belum memberikan harga. Sekarang kita bisa edit untuk memberikan harga. Ini dirubah. Spray minimalisnya 75.000. Kemudian spray batik 100.000. Kalau sudah bisa disimpan. Oke, kita bisa tutup. Sekarang kita lanjutkan di tanggal 12. Masih berkaitan dengan proses pembelian tanggal 3 dan 6. Untuk tanggal 12 ini perusahaan menerima barang sekaligus ada tagihan atas pesanan pembelian dari Raja Spray. Jadi ini ada kaitannya sama tanggal 6.
Nah, di sini ada petunjuk bahwa kita akan klik pembelian, kemudian faktur pembelian. Jadi di tanggal 12 ini sudah langsung muncul faktur pembelian. Nah, kita cari nama pemasoknya, Raja Spray, tanggal kita rubah, tanggal 12 Januari. Nah, kita ambil, klik ambil. Nah, ini tadi dari pesanan. Jadi yang kita sudah buat pesanannya tadi, kita coba cari. Nah, ini ada pesanan atas tanggal 6. Kita klik. Benar ya, ada dua jenis produknya. Spray minimalis dan spray batik masing-masing 20 set. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik informasi. Nomor fakturnya diisikan. Ini ada invoice Raja. Nomor rekening bisa dikosongi saja. Kemudian alamatnya ini ada. Nah, di keterangan kita isikan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian. Seperti ini. Tanggal faktur tanggal 12, kemudian nomor faktur pajak dikosongi, kemudian ini dilakukan pengiriman dengan menggunakan mobil pickup. Oke, kalau sudah, ini kita bisa simpan. Nah, ini sudah selesai untuk tanggal 12. Sekarang kita lanjutkan untuk tanggal 13. Petunjuk soalnya kita masih klik pembelian. Kemudian ini ada penerimaan barang. Jadi ini hanya menerima barang tanpa muncul fakturnya. Jadi yang ada hanya surat jalannya. Kita cari nama pemasoknya adalah PT Empuk Sekali. Tanggalnya kita rubah tanggal 13 Januari. Diambil dari pesanan. Oke, ini nomor terimanya harus diisi dulu. Surat jalannya ini RI 025. Kemudian nomor pesanannya. Nah, masih berkaitan sama tanggal 6. Yang ada adalah bed cover minimalis, betul ya. Kita klik lanjut. Kita isi keterangannya. Alamatnya adalah alamat kita, Jalan Menteng, Untung Suropati, 2A Menteng. Ini penerimaan barang yang dipesan. Tanggalnya tanggal 13. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil pick up. Kalau sudah ini bisa kita simpan. Oke, selanjutnya tanggal 15 masih ada kaitannya dengan tanggal 13. Kalau tanggal 13 ini hanya menerima barangnya, tanggal 15 ini muncul fakturnya. Jadi kita klik pembelian, kemudian faktur pembelian, cari nama pemasoknya PT Empuk Sekali, tanggal kita rubah tanggal 15 Januari, kita ambil dari penerimaan karena barangnya sudah kita terima. Kita cek, nah,
Benar ya? Tanggal 13 ada penerimaan. Kita lanjut. Kita isi keterangannya. Nah, nomor fakturnya adalah 405. Rekeningnya bisa kita kosongi. Alamat kirimnya adalah Untung Suropati. Nah, ini penerimaan faktur barang yang telah dikirim. Ini tanggal-tanggal 15, tanggal pengirimannya waktu itu. Oke, kalau sudah kita simpan. Sekarang tanggal 17 masih tetap sama, ada kaitannya dengan pembelian, namun di sini adalah transaksi retur. Jadi perusahaan melakukan retur 2 spray minimalis dan 1 spray batik yang dibeli dari Raja Pemasok. Pemasoknya adalah Raja Spray. Nah, kita klik pembelian, kemudian retur. Kita cari nama spray Raja Spray, tanggal returnya adalah tuh, tanggal 17. Nah, ini retur dari faktur. Faktur yang mana? Dari faktur INV Raja 124. Berarti yang atas ini ya. Nah, ini diambil kuantitasnya benar. Nah, yang diambil berapa? Spray minimalis 2. Kemudian yang spray batiknya 1. Oke, karena kuantitasnya sudah sesuai dengan yang diretur, kita cek eh, info lainnya. Jadi keterangannya adalah karena barang tidak lolos quality control gitu ya. Yang kita masukkan. Kemudian tanggal fakturnya benar, sudah. Kalau sudah kita simpan. Selanjutnya di tanggal 18 ini ada keterangan bahwa bagian accounting melakukan input nomor seri faktur pajak untuk transaksi penjualan sebagai berikut. Di sini sudah ada petunjuk soalnya. Kita tinggal klik Smart Link Text, kemudian klik penomoran faktur pajak. Nah, tinggal dimasukkan aja nomor yang ada, nomor faktur pajaknya. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita simpan. Selanjutnya, di tanggal 19 ini, perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV Sukses Selalu. Ada 2 invoice, yaitu 6228 dan 62224. Nah, di sini petunjuknya adalah kita klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita cari nama pelanggannya, CV Sukses Selalu. Nah, karena ini pembayarannya menggunakan cek bank, maka bank yang dipilih adalah bank. Karena di sini ada kas atau bank, maka kita pilih bank. Nah, tanggalnya kita rubah, tanggal 19 Januari. Kita ambil data dari CV Sukses Lalu karena ada 2 ini, sesuai dengan yang ada di soal. Kita klik lanjut. Nah, kemudian kita klik hitung nilai pembayaran. Nah, maka yang dibayar adalah 9250.
Oke, kemudian keterangannya kita isi perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV sukses selalu. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik simpan. Selanjutnya, tanggal 20 lagi, ini toko spray aneka mengkonfirmasi untuk memesan produk sesuai penawaran harga tanggal 20 supaya mendapat diskon 10%, eh, maka dia memesan sebelum tanggal 23. Jadi agar mendapatkan diskon 10%, maka pemesanannya adalah tanggal 20 ini. Nah, kita klik yang pertama adalah penjualan, kemudian pesanan penjualan. Kita cari toko spray aneka namanya. Tanggalnya kita rubah. Kita isi tanggal 20 Januari. Nah, karena tadi sudah ada transaksi penawaran penjualan, transaksi ini adalah berdasarkan penawaran tersebut, maka kita ambil dari penawaran. Oke, kita cari. Ini ada transaksi penawaran tanggal 20. Nah, empat-empatnya kita klik lanjut. Oke. Karena di sini untuk mendapatkan diskon 10%, maka diskon yang di bawah ini yang kita rubah, kita isikan 10%. Diskonnya adalah berupa prosentase. Tapi kalau diskonnya nanti adalah berupa rupiah, maka yang diisi adalah yang rupiah di bawah ini. Oke, untuk pesanan penjualan sudah selesai. Nah, uang muka. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita ke penjualan lagi. Kita klik uang muka penjualan. Karena dia memberikan DP sebesar 10 juta ini termasuk pajak. Kita cari nama pelanggannya adalah toko spray aneka. Tanggalnya dirubah 20 Januari. Nah, ini berdasarkan tanggal penawaran. Nah, uang muka yang kita terima hanya 10 juta ini yang harus kita rubah. Berdasarkan total pesanan 32 juta sekian, uang mukanya hanya 10 juta. Nomor PO-nya 0721. Oke, tanggal fakturnya sudah. Nah, alamat pengirimannya kita kosongi karena tidak ada keterangan. Keterangannya kita isi adalah pemesanan pembelian, gitu. Pemesanan penjualan. Kalau sudah kita klik simpan, kemudian kita kembali lagi ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita cari toko spray aneka. Nah, karena transaksinya melalui transfer bank, maka akun yang kita gunakan adalah bank. Kita ambil, ini ya. Yang dicentang hanya satu, yang kita terima uangnya hanya 10 juta ini. Kita klik lanjut. Kita proses nilai pembayarannya. Oke, sampai dengan di bawah ini seperti ini. Tanggal bayarnya jangan lupa dirubah 20 Januari 2023. Kalau sudah kita klik simpan. Oke.
Selanjutnya yaitu ini ada tanggal 20, 19, dan tanggal 20. Seharusnya ketika kita benar-benar melakukan ini dalam suatu perusahaan, pencatatan harus sesuai dengan tanggal. Nah, kenapa di sini tidak berurutan, jadi setelah tanggal 20 masih ada tanggal 19, kemudian tanggal 20 lagi. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam belajar, di mana ini dikelompokkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Kalau yang di atas tadi adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Baik, kita lanjutkan. Untuk tanggal 20, ini ada surat penawaran harga kepada toko spray aneka. Jadi sebelum kita melakukan penjualan untuk perusahaan besar itu biasanya ada penawaran barang dulu. Nah, ini Sevilla Manis membuat penawaran harga kepada toko spray aneka. Petunjuk soalnya sudah jelas, ini kita klik penjualan, kemudian penawaran penjualan. Kita cari data pelanggannya, toko spray aneka, tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 20 Januari. Nah, karena ini masih baru, kita cari barangnya dulu, spray batik 90, spray batik 90 kali 200. Nah, ini kuantitasnya bisa langsung kita isikan 40, harganya 120.000, kita klik lanjut. Kemudian kita cari lagi spray batik 120 kali 200. Kuantitinya 40 set, harganya 160.000. Klik lanjut. Kemudian kita cari lagi untuk spray batik 180 kali 200. Totalnya adalah 40 set. Harganya 200.000. Kita klik lanjut lagi. Yang terakhir adalah bed cover batik. Nah, ini 30 set. Harga satuannya 450.000. Kalau sudah kita klik lanjut. Nah, ketika sudah mengisikan ini semua, kita isi keterangan dulu. Alamatnya bisa kita kosongi. Keterangannya adalah penawaran harga. Oke, seperti ini aja. Ini bisa kita simpan. Oke, kita lanjut untuk tanggal 21. Jadi tanggal 21 ini ada pengiriman barang kepada toko spray aneka dengan menggunakan mobil pickup. Petunjuk soalnya sudah jelas, di situ ada penjualan. Kemudian kita klik pengiriman pesanan. Kita cari nama pelanggannya. Tanggalnya 21 Januari. Ini pengirimannya dengan menggunakan mobil pickup. Kemudian karena ini ada berkaitan dengan pesanan tanggal 20, kita bisa ambil dari pesanan. Kita cari, ini ada pesanan tanggal 20. Oke, 4 item, 4 barang, 4 jenis produk ya. Kita klik lanjut. Kita klik keterangannya dulu, kita isi. Untuk nomor PO kosong, alamatnya tidak ada keterangan. Nah, ini keterangan bisa kita isi pengiriman barang. Toko spray aneka. Lalu kita simpan.
Oke, selanjutnya ini ada tanggal 22 mencatat penjualan tunai kepada pelanggan umum. Nah, ini karena pelanggan umum, berarti tunai ya. Kita klik penjualan, langsung ke faktur penjualan. Kita cari pelanggan umum. Tanggalnya kita rubah tanggal 22. 22 Januari. Kemudian karena ini penjualan tunai, maka barangnya kita cari dulu. Spray minimalis. Kita isi kuantitasnya 25. Harganya 160. Kita klik lanjut. Kemudian kita cari lagi spray minimalis 180. Jumlahnya 30. Harganya 200. Kita klik lanjut. Kemudian kita cari lagi bed cover minimalis. Jumlah produknya 40. Harganya 450.000. Kita klik lanjut. Kita isikan data dulu, nomor PO kita kosongi, alamatnya kita kosongi, kemudian keterangannya kita isi penjualan tunai. Oke, tanggal pengirimannya adalah tanggal sekarang. Tanggal 22 Januari. Oke, karena tidak ada ini keterangan pengiriman ya. Oke, karena ini langsung dibayar, maka kita tidak klik simpan seperti biasa, tapi kita gunakan klik proses. Kita masuk ke pembayaran. Nah, maka akan muncul halaman baru di sini. Akun yang digunakan adalah bank, karena itu melalui transfer bank. Kita cari tanggal, kita rubah 22 Januari. Ya, kita klik hitung pembayarannya 31.080. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Kalau mau dicek, ini kita di posisi faktur penjualan. Ini kita klik yang warna hijau. Nah, penjualan tunainya sudah lunas karena sudah dilakukan pembayaran. Oke, kita tutup. Kita lanjut ke transaksi 24. Tanggal 24 melakukan pembayaran jasa endorse influencer Reval hari. Nah, ini dialokasikan untuk beban pemasaran. Nah, kalau kita membuat jurnal umum, ini kan berarti beban pemasaran pada kas gitu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk soalnya. Kita tinggal klik kas dan bank, kemudian pembayaran. Kita pilih, kita gunakan melalui bank, kita gunakan bank. Tanggal transaksinya adalah tanggal 24 Januari. Itu akun yang digunakan adalah pemasaran. Nah, ini ada akun beban pemasaran. Nilainya berapa? 2 juta. Kita klik lanjut. Kita kasih info lainnya. Penerimanya siapa? Reval hari.
Catatannya kita bisa isi melakukan pembayaran endorse. Nah, seperti ini. Nomor ceknya bisa dikosongi karena di sini tidak ada keterangannya. Kita klik simpan. Oke. Selanjutnya, tanggal 25 ada penagihan kepada toko spray Aneka atas pengiriman tanggal 21. Kita bisa klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita cari nama pelanggannya toko spray Aneka. Tanggalnya 25 Januari. Kita bisa ambil dari pengiriman. Kita cari. Nah, ini ada pengiriman tanggal 21. Kita klik lanjut. Kita kasih info lainnya. Nomor PO-nya kosong. Alamatnya toko spray Aneka. Nah, ini berarti penagihan ya. Seperti ini boleh. Tanggalnya tetap, tanggal pengirim, tanggal faktur. Kemudian kita klik simpan. Di tanggal 28 ini ada transaksi penyesuaian di mana CV Laris Manis melakukan stok opnam. Jadi di bulan Desember 2022, perusahaan itu membagikan 3 spray yang dianggap sebagai bentuk pemasaran ya. Jadi ini adalah bagi-bagi secara gratis gitu ya. Jadi di sini perusahaan tidak menerima uang atas penjualan, tapi ini adalah bagi-bagi dalam rangka pemasaran. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah ada petunjuknya. Kita tinggal ikuti saja. Kita buka di pengaturan, kemudian menu preferensi. Nah, kita ke akun perkiraan yang bawah ini. Kita langsung ke persediaan. Nah, penyesuaiannya ini kita cari beban pemasaran. Nah, kita gunakan ini. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, kemudian kita langsung beralih ke persediaan. Kita lakukan penyesuaian persediaan. Tanggalnya kita rubah. Tanggal 28 Januari. Oke, kita cari nama barangnya 3 spray minimalis 200. Karena ini membagikan, berarti kita klik yang pengurangan yang berjumlah 3 barang, 3 kuantitas. Kita klik lanjut. Kita tambahkan informasinya. Nah, ini akun penyesuaiannya kita ganti menjadi yang tadi kita sudah tambahkan yaitu beban pemasaran. Ini keterangannya kita copy saja. Jadi perusahaan membagikan 3 spray minimalis gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, kegiatan yang terakhir adalah proses closing akhir bulan, di mana perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Tapi terlebih dahulu kita akan melakukan proses akhir bulan. Kita klik terlebih dahulu perusahaan, kemudian kita klik proses akhir bulan. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Karena saat ini kita mengerjakan yang bulan Januari, kita pilih Januari. Tahun hati-hati karena yang kita kerjakan tahun 2023, kita simpan. Kalau kita cek di pojok kiri yang berwarna hijau ini,
Nah, ada dua laporan keuangan yang sudah kita susun sebelumnya, yaitu Desember 2022 dan proses akhir di bulan Januari 2023. Selanjutnya, tugas kita adalah menyusun laporan. Jadi kita klik daftar laporan, kemudian daftar laporan lagi. Kita cari yang neraca indeks kontrol. Nah, ini karena Januari, berarti kita rubah tanggal 31 Januari 2023. Kita tampilkan, kita cek. Jadi di sini neraca indeks kontrol per tanggal 31 Januari kita samakan dengan yang di soal. Apakah sama hasilnya? Nah, alhamdulillah di sini sama 2.304.108.000. Ya, ini sama. Eh Jika ingin mencetak ini tinggal diklik cetak aja ya. Nah, ini bisa disimpan sebagai PDF atau kalau komputer sudah terkoneksi dengan printer, ini nanti ada pilihan printernya. Oke, kemudian kita cari laporan lagi untuk laba ruginya. Oke, kita gunakan yang laba rugi standar saja. Nah, karena kita menghitung untuk yang bulan Januari, maka kita gunakan tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Kita tampilkan, kita cek apakah sama dengan yang ada di soal. Ya, laba yang didapatkan adalah 19.163.333. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang CV laris manis. Semoga bisa dipraktekkan dan menjadi keberkahan untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.